AutoCAD ya. Oke, sebentar saya cek lagi. Ya, apakah sudah kelihatan AutoCAD-nya, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga semangat mengerjakan tugas dan materi baru ya. Seperti tadi yang overview-nya Pak Yusuf tentang AutoCAD 3 dimensi. Iya, betul. AutoCAD 3 dimensi itu uh, basic dari kita untuk mempelajari 3D model yang lainnya. Karena choice penggunaan 3D model itu banyak sekali ya selain AutoCAD 3D. Dan memang AutoCAD 3D ini untuk pembuatannya atau create 3D-nya itu memang kalau dipikir-pikir memang dari zaman dahulu kala ya begini-begini saja, susahnya ampun dibandingkan kalau kita ketemu misalkan 3D Max, terus Google SketchUp, Revit, Rhino. Kalau di mesin itu ada namanya Inventor. Ini memang AutoCAD AutoCAD itu memang AutoCAD 3D itu memang basic banget ya, sangat basic banget penggunaannya. Tapi untuk beberapa orang yang sudah semester 5 ke atas pasti sudah mengenal Google SketchUp jadi salah satu 3D model yang sangat populer di Indonesia. Kalau untuk rendering mungkin untuk 3D Max sendiri pun itu juga yang populernya bukan di kalangan arsitektur, mungkin di DKV ya, tapi di arsitek mungkin yang paling populer adalah Google SketchUp sama Enscape. Enscape ini lagi naik daun ini Pak, naik daun karena sangat mudah dan cepat gitu. Nah, tapi untuk yang pertama kali belajar AutoCAD atau belum pernah megang 3D model lainnya, ini sebaiknya ya kita pelajari ini sebagai basic kita untuk mempelajari 3D model yang lain. Kenapa saya bilang gitu? Karena penggunaan AutoCAD itu 80% itu memang untuk 2D-nya. Jadi untuk gambar kerjanya. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini, gambar kerja bidang apapun itu yang paling dominan di Indonesia adalah menggunakan AutoCAD, baik dari teknik sipil, dari MEP, mechanical electrical, dari arsiteknya, dari interiornya, kita menggunakan 2D AutoCAD ya. Tapi tidak ada salahnya kita mempelajari AutoCAD untuk yang sudah yang sudah bisa program lain juga. Yuk kita coba review. Kita coba review untuk menggunakan program 3D AutoCAD ya. Oke, itu aja sih. Kita langsung aja ke ke workspace. Sorry. Jadi ini ada beberapa file yang nanti kalian bisa ambil di e-learning untuk latihan ya. Jadi ini ada user interface. Sebentar. Ya, ini minggu user interface ya, minggu kelima user interface. Maksudnya begini ya. Ini juga akan saya menjelaskan untuk workspace suite. Jadi kalau kalian lihat di sini tampilan AutoCAD-nya ini untuk 2D. Jadi kalau kita drawing 2D tampilannya seperti ini. Jadi ini kita ubah dulu menjadi workspace-nya untuk 3D modeling. Caranya adalah workspace suite, kemudian kita pilih 3D modeling. Tunggu. Ya. Nanti toolbar-nya akan berbeda. Toolbar-nya berbeda. Kemudian jangan lupa ke atas dulu, ke sini ya, klik kiri. Nyalakan dulu show menu bar. Ya, menu bar ini adalah menu bar memang dari zaman dahulu kala, zaman klasik ya. Sampai sekarang masih ada dan menurut saya menu bar yang di sini lebih mudah dipahami karena toolsnya masih dalam bentuk tulisan ya. Kemudian setelah workspace-nya kita ganti menjadi 3D model, kita mempelajari untuk user interface-nya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada UCS.
UCS ini kadang tampil di sini atau kadang tampil di kiri bawah, sama saja, yang penting ini adalah UCS ya. Jadi untuk 2 dimensi ini ada X dan Y. Nah, kalau kita mengubah tampilan dengan menggunakan yang sebelah kanan, view cube namanya. Nah, di sebelah kanan ini yang baru akan muncul seperti ini, tapi AutoCAD versi lama kalian bisa masuk ke view 3D view, kemudian isometrik. Nah, nanti akan muncul seperti ini gambarnya, tampilannya ya, user interface-nya. Di sini akan ada sumbu Z. Ini sumbu yang arahnya ke atas. Dan ini adalah tampilan untuk 3D model view ya. Jadi kalau untuk scroll sih scroll seperti itu. Pen, double klik, pen. Nah, tambahan di sini untuk memutar tampilan, kalian tekan Shift ya, tekan Shift pada keyboard, jangan dilepas. Kemudian tekan scroll yang di tengah itu juga jangan dilepas, dua-duanya ditekan. Kemudian moving. Ya, kemudian moving. Jadi kita bisa mengubah view-nya. Ya, seperti itu. Lepas. Jadi tekan Shift, terus tekan scroll yang di tengah, kemudian digeser-geser. Selanjutnya langsung kalau ingin kembali lagi ke tampilan yang awal tadi, kalian bisa masuk ke view, 3D view, bisa kembali ke isometrik ini, atau via view cube ya, ini view cube namanya. Jadi tinggal taruh aja kursornya di sini, nanti seperti ini. Ya, ya seperti itu ya. Untuk tampilan, mengubah tampilan 2 dimensi dan menjadi tampilan 3 dimensi. Selanjutnya untuk objek sendiri, kita lihat di sini kan ini berupa garis ya. Nah, ini garis. Kita bisa mengubah visual style-nya. Kita bisa ke view. Di sini ada visual style, ada realistis, ya, seperti ini. View, visual style, ada konseptual dan sebagainya. Nah, untuk yang di sini, yang di tampilan ini, di ribbon ya, tools-tool yang di ribbon, kalian bisa ke home. Di sini ada view, ya. Di sini kita bisa klik. Nah, pada waktu kita klik, kita bisa ganti tampilannya mau seperti apa. Ya, visual style. Jadi yang ini X-ray, ini sketch. Jadi ada tampilan sketch. Kemudian gray, konseptual, dan set ya, seperti itu ya. Ini awal dulu ya untuk mengenal bagaimana mengubah tampilan 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kalau ingin kembali, kita bisa tekan top ini ya, atau view 3D view. Di sini ada top. Ini kembali lagi ke tampilan awal. Terus kalau ingin klik gini, atau ketik plan enter 2 kali, sama saja seperti itu. Ya, jadi ini user interface sama workspace switching. Oke, kita langsung masuk ke 3D model solid ya, 3D model solid. Klik. Ya, ini ya. Jadi untuk 3D model di AutoCAD itu ada 2 tipe. Yang pertama itu adalah solid, yang kedua itu adalah surface. Saya berikan aja yang pertama ini adalah solid yang banyak kita gunakan. Ya, solid object itu konsepnya itu seperti apa ya? Jadi solid object itu ibaratnya itu kalau kita lihat kayu ya, itu kotak kayu itu dalamnya itu padat. Kalau surface kita ibaratkan aja seperti kardus gitu ya. Jadi dia dalamnya itu kosong. Jadi dia berupa face ya. Jadi lembaran-lembaran yang berupa kotak. Tapi kalau yang solid itu yang padat. Seperti itu. Nah, untuk solid sendiri, perintahnya ada di draw, modeling, ya. Di sini ada box dan seterusnya. Ini adalah
cara cepat untuk bikin solid box, cara cepat untuk bikin solid cone. Seperti itu. Kemudian di sini ada extrude, revolve, switch. Nah, nanti satu persatu akan saya berikan. Itu yang di tampilan di sini ya, yang di pull down menu. Kemudian kalau di Ray-Ban, toolsnya mana? Toolsnya itu ini. Jadi ini adalah tools, extrude. Nah, ini ada tools-toolsnya. Seperti itu. Ini ada polysolid, ini ada press pull. Ya. Oke. Yang pertama, kita akan coba bikin 3D model solid dengan menggunakan extrude. Draw, modeling, extrude. Pilih objek, enter, langsung digeser mouse-nya atau silahkan ketik. Misalkan 50 ketebalannya, enter. Ya. Nah, kemudian untuk extrude, kalau kalian lihat ini menjadi solid karena menggunakan polyline tertutup. Jadi polyline tertutup kategorinya adalah misalkan rectangle gitu kan. Ini kan tertutup ujung-ujungnya. Tapi kalau kita menggunakan terbuka, misalkan seperti ini ya. Ini polyline tertutup, ini polyline terbuka. Kalau kita pilih extrude, ini polyline tertutup, dia akan jadi objek solid. Kalau kita extrude polyline terbuka, dia akan menjadi surface. Jadi dia berupa lembaran seperti itu. Ya. Selanjutnya extrude itu juga bisa mengikuti garis pengarah. Jadi seperti ini ya, kita lihat ini adalah penampangnya. Penampangnya juga polyline tertutup. Ini penampang ya. Kemudian kalau kita perhatikan ini tegak lurus ya, kalau lihat ini tegak lurus terhadap penampang. Jadi ini garis pengarahnya. Kita akan extrude objek ini mengikuti garis pengarah. Kita perhatikan, extrude, klik kiri, enter, langsung ketik P, enter, kemudian pilih. Nanti akan mengikuti garis pengarahnya. Ya. Draw, modeling, extrude, pilih garis pengarah, enter, ketik P, enter, kemudian pilih. Ya, ini adalah extrude pad. Extrude create solid berikutnya adalah kita coba membuat draw, modeling, revolve. Revolve ini untuk membuat objek-objek yang melingkar. Jadi kalau diperhatikan di sini, ini adalah penampangnya. Nanti kita akan bikin dari penampang ini, sumbu putarnya yang pertama di sini, sumbu putar kedua di sini, sumbu putar ketiga di bawahnya. Ya, jadi dari satu penampang kita beda meletakkan sumbu putar. Draw, modeling, revolve, select object, enter, kemudian klik di sini ya, klik 1, lurus, klik 2, maka ini akan memutar. Kalau kita langsung enter, maka dia berputar 360 atau berputar penuh. Kita ulang ya. Di bawah extrude ada tanda panah, klik kiri, revolve, select object, enter, klik 1, klik 2. Nah, kalau ini mungkin penampangnya saya buat separuh aja. Nah, seperti itu. Sama ini juga ya. Revolve, select object, enter, klik 1, klik 2, ya, langsung enter, akan penuh, berputar penuh. Ya. Jadi ini menggunakan revolve.
Kemudian di di AutoCAD ini ada extrude dan juga ada yang namanya press pull. Mirip ya. Jadi kalau misalkan kita punya objek seperti ini, kalau kita gunakan extrude, yang dipilih adalah garisnya, enter. Kalau kita gunakan press pull, yang dipilih adalah area yang akan di extrude. Jadi bukan garisnya, tapi area yang akan di extrude. Nanti seperti ini. Oke. Tidak ada perbedaan kalau objeknya cuma satu. Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama, kita extrude. Nah, yang kedua, press pull. Nah, hasilnya berbeda. Ya, nanti silahkan dicoba ya saat latihan, silahkan dicoba perbedaan antara extrude sama press pull apa dan kenapa saya harus memberikan ini gitu. Oke, selanjutnya kita ke minggu kelima yang editing solid. Jadi di sini itu ada beberapa gambar solid. Visual style-nya saya ganti dulu biar kelihatan ya. Di sini ada beberapa solid ya. Ini solid ini saling cross atau saling bersilangan. Di sini kita akan ke editing solid. Editing solid itu sebenarnya banyak, tapi saya tidak memberikan terlalu banyak. Sedikit-sedikit aja. Jadi editing solid itu letaknya ada di modify, solid editing. Di sini ada union, subtract, sama intersect. Jadi kita coba dulu union. Union itu kita pilih satu, kita pilih dua. Jadi pilih solid satu, pilih solid dua, kemudian langsung enter. Maka kedua solid itu yang cross itu akan menyatu. Ya. Modify, solid editing, subtract. Kalau subtract, pilih merah atau solid yang warna merah, enter. Pilih solid warna hijau, enter. Jadi subtract itu mengurangi. Kita kurangin atau kita kurangin objek solid satu dengan objek solid yang kedua. Dan objeknya harus sama-sama solid. Kemudian yang ketiga, modify, solid editing, intersection, pilih satu, pilih dua, enter. Nah, kalau intersection itu seperti trim ya kalau di dua dimensi ya. Jadi yang dibuang atau yang terkurangi itu yang di luar. Jadi yang intersectionnya atau persilangannya itulah yang tertinggal. Ya, seperti itu. Materi berikutnya adalah Nah, polysolid itu apa ya? Polyline itu kan kita bikin dua dimensi. Polyline berarti kan garis polyline. Polysolid berarti intinya harusnya kita bikin konsepnya seperti polyline, tapi ini jadi langsung tiga dimensi. Biasanya digunakan untuk, kalau saya biasanya menggunakannya untuk bikin dinding dengan cara cepat. Ya, jadi misalnya ini saya ganti dulu konseptual ya. Ya, oke. Perintahnya ada di draw, modeling, polysolid. Atau di sini, polysolid. Oke. Nah, begitu kita pilih draw, modeling, polysolid, kita harus memasukkan datanya dulu. Gitu. Nah, kalau diperhatikan kursor saya di bawah, di sini ada tinggi, ada width, ada justify. Yang pertama, kita bisa ketik W. W itu singkatan dari width. Nah, di sini kita harus masukkan data lebar dari dinding. 150 mili. Enter. Kemudian ketik H. H untuk memasukkan tingginya dinding.
Misalkan tinggi dindingnya kita akan buat 3000 mili, enter. Kemudian ketik J ini sama ya, jadi J itu untuk rata kiri, rata tengah, sama rata kanan. Kita pilih yang rata tengah, center. Selanjutnya kita langsung gambar aja. Oke, terakhir ketik C untuk close. Nah, ini jadi kita bikin dindingnya menggunakan polisolid dengan ketebalan dinding dan ketinggian dinding yang kita bisa atur. Ya, misalkan sini ya, ini saya copy dulu. Nah, kali ini coba ditambahi dindingnya, ditarik, misalnya ya. Terus ini kita bikin ya begini, misalkan ada ruangannya seperti itu. Caranya adalah draw, modeling, polisolid, ya, ketik W, enter, masukkan 150 atau tebal dinding. Kemudian ketik H, enter, saya masukkan 3500 mili ketinggian dinding. Ketik J, enter, saya pilih center. Oke, ini saya ganti dulu X-ray biar kelihatan. Ya. Polyland. Polisolid. Langsung saya masukkan. Klik. Iya. Ini juga nggak gini, langsung saja. Satu enter. Ini ya. Polisolid. Tidak perlu memasukkan data karena data yang terakhir itulah yang menjadi data polisolid. Kita bisa putar dengan menggunakan shift sama scroll. Kita putar seperti ini. Terus letakkan di sini. Setelah itu, maaf, klik. Ini belum kelihatan. Ini saya letakkan di sini ya. Oke, enter. Nah, selesai seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, kalian perhatikan, ini betul ya, tapi ini ada crossing. Nah, bagaimana kalau mengatasi hal ini? Kita gunakan perintah menyatukan dua objek atau beberapa solid menjadi satu solid dengan menggunakan union. Pilih, enter. Ya. Jadi ini menggunakan polisolid, biasanya saya gunakan untuk membuat dinding 3D dinding di AutoCAD. Seperti itu. Ya. Oke, materinya cuma sampai sini dulu sebelum saya masuk latihan rumahnya. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ini ada exercise. Oke. Ini saya buka dua-duanya. Kalian bisa download ya nanti untuk latihan, untuk exercise. Ini ada sebuah denah rumah imut untuk latihan yang pertama kali menggunakan 3D model. Nah, di sini kemudian di sini saya sudah berikan data untuk pintu sama jendela. Jadi pintu sama jendela kali ini bikin sendiri untuk latihan ya, untuk latihan supaya familiar dengan 3D model AutoCAD. Nah, nanti hasilnya ya kira-kira seperti inilah hasilnya nanti. Ya, oke. Jangan khawatir untuk tutorialnya ini sudah ada Pak, sudah saya siapkan. Jadi kalian langsung OTW untuk belajar ini kalau mau segera ingin mengerjakan ini. Ya, tapi di sini nanti bagaimana awalnya saya coba untuk kerjakan dulu di sini. Oke. Nah,
Yang pertama yang pasti kita selalu jangan lupa cek untuk layer ya. Jadi layer itu memang harus kita cek ya, apakah layernya sudah ada atau belum untuk layer 3D-nya. Jadi kalau seperti ini datanya itu adalah data layer 2 dimensi. Jadi kita harus bikin layer 3 dimensi dulu. Jadi langkah awal cek layer, kemudian ke layer properties, new layer. Biasanya saya membiasakan diri untuk menandai objek 3D itu depannya saya kasih 3D. Biar mudah aja untuk membedakan antara 3D layer 3D dan layer 2D. Untuk warna saya bebaskan kalian menggunakan warna apa aja. Ya. Untuk line tab dan line width tidak mempengaruhi karena 3D biasanya tujuannya adalah untuk di-render. Jadi bukan untuk di-print dalam bentuk hitam putih ya. Jadi ini nggak ada pengaruhnya, biarkan saja. Selanjutnya saya ke new layer lagi, 3D lantai. Kemudian 3D kusen. Kemudian new 3D kaca. Tiga d atap. Kemudian 3D lagi ya di situ ya, kolom. Kemudian 3D halaman. Nah, saya beri warna hijau misalkan. Oke, nanti kalau kurang bisa ditambahin pada saat kita mengerjakan 3D model ini. Nah, kalau sudah selesai, kita close dulu layer properties-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ubah dulu view-nya dari 2 dimensi menjadi view 3D. Oke, seperti ini. Langkah awal kita harus tahu kalau kalian lihat di sini datanya adalah di sini tidak ada sama sekali dimensi ya yang menunjukkan tebal dari dinding ini seberapa nantinya. Ya. Jadi datanya itu harus kita ukur sendiri. Bagaimana cara ngukurnya? Apakah seperti ini? Ya, bisa kalau yang di sini. Tapi di sini bagaimana? Ini pasti nanti tingginya semua ya. Jadi ada cara untuk mengukur panjang dari jarak ini adalah kalian bisa ketik DI. DI itu singkatan dari distance, ya, distance. DI enter, distance. Kemudian kita ukur ketinggian yang kita akan buat untuk ini. Untuk apa? Dindingnya. Di sini tertera 3.300. Jadi DI enter, klik kiri, klik kiri. Nah, nanti tertera di situ ya, di bawah sini ada tulisan distance, ya 3.300. Nah, oke, kita buat dulu untuk dindingnya setinggi 3.300. Jangan lupa sebelum kita ke dinding, maka kita harus ubah dulu layernya. Kalian perhatikan di sini apakah ada layer. Nah, di sini ada layer, klik. Ya, pilih layer. Kemudian ini harus diganti dulu menjadi 3D dinding. Ya. Kemudian kita ke draw, modeling, polysolid. Oke. Ketik W, enter, 150, enter. Kemudian ketik H, enter, 3.300, enter. Ketik C, enter, pilih center. Ya. Kemudian
bikin dengan acuan garis tengah. Ya, kita bisa langsung aja enter seperti ini. Ya, kemudian langsung draw polysolid tanpa memasukkan data karena datanya sudah kita buat sebelumnya. Oke. Sampai sini aja Nana. Ya. Kemudian sebentar ini untuk supaya kelihatan X-ray-nya saya nyalakan. Ya. Atau ke sini ya, polysolid. Oke, perhatikan. Perhatikan ya. Pada waktu kita bikin polysolid, ini seperti natap itu apa ya? Jadi ini seperti tertahan oleh objek 3D yang sudah kita buat, ya. Nah, ini namanya dynamic UJS. Jadi ya, UJS itu ada yang otomatis akan masuk ya, akan nempel gini ya. Namanya dynamic UJS. Ini harus dimatikan dulu. Nah, untuk mematikan dynamic UJS, sebentar ya. Ini kalian harus klik sini dulu ya. Terus ini ada dynamic input. Terus ini ada dynamic UJS. Jadi dynamic UJS itu kadang tidak muncul di sini. Tapi kadang muncul. Jadi kalian harus di sini dulu. Terus di sini pilih dynamic UJS. Klik, nyala ya, tercentang. Nanti akan muncul lagi, muncul tanda. Ya, dynamic UJS itu ini. Ya, ini matikan dulu. Jadi ini matikan dulu. Nah, ya. Jadi perhatikan catatan supaya kalau kita bikin polysolid itu tidak tertahan oleh objek polysolid lainnya. Caranya, saya ulang ya. Klik dynamic UJS, nyalakan dulu. Kemudian kalau sudah dynamic UJS-nya yang ini di off ya. Jadi dimatikan dulu. Ya, seperti itu. Kemudian baru kita lanjutkan lagi ke polysolid. Jadi kita langsung bisa bikin di ujung sini. Klik seperti itu ya. Ini lanjut. Enter. Lanjut lagi. Seperti ini. Enter. Terus ini juga, polysolid. Ini kita bisa putar untuk melihat view-nya. Taruh di sini, enter. Nah, oke. Nah, yang di sini bagaimana? Ya sudah langsung ke polysolid. Pilih, enter. Ini juga polysolid. Kita pilih. Nah, enter seperti ini. Oke, jadi ini untuk bikin dindingnya sudah selesai. Kita bisa lanjutkan untuk bikin yang lain, misalkan lantai ya, lantai yang ada di dalam sini. Kemudian kita bisa lanjutkan bikin halaman yang ada di luar sini. Nah, ini juga masuk kategori lantai. Nah, kemudian supaya kita mudah bekerja di AutoCAD 3D ya. Yang pertama adalah untuk bikin lantai jangan lupa ganti dulu layernya menjadi layer 3D lantai. Ya. Kemudian jangan lupa kita harus matikan dulu layer yang tidak digunakan. Misalkan di sini adalah 3D dinding. Kita membutuhkan gambar 2 dimensinya yang tidak terhalang oleh dinding 3 dimensi. Jadi dinding 3 dimensi jangan lupa dimatikan dulu. Supaya kita bisa fokus bikin 3D lantai. Selanjutnya untuk bikin 3D lantai, kita menggunakan extrude. Nah, untuk bikin extrude, kita bikin dulu polyline ya. Polyline. Ya, di sini misalkan ya, saya bikin polyline untuk lantainya.
Oke. Di sini langsung ke teras. Jadi saya sini tidak ada apa namanya? Perbedaan ketinggian di lantai dalam dan teras. Ya. Kemudian klik, oke, terakhir close. Ya, seperti ini. Oke, jadi ini adalah 2D garis lantai. Kemudian gunakan extrude. Ya, extrude. Kemudian pilih enter, naik. Nah, tinggi lantainya berapa? Oke, saya lupa. Jadi tinggi lantainya silakan DI enter, distance ya. Kemudian dipilih klik. Klik, ya. Jadi ini nanti tinggi lantainya 200. Extrude, pilih enter 200. Ya. Seperti ini. Ini tinggi lantai. Ya, jadi lantainya sudah jadi. Selanjutnya kita akan bikin halaman. Untuk bikin halaman, ya, jangan lupa layernya diganti dulu 3D halaman. Oke, kita coba menggunakan box ya, box. Menggunakan box, klik kiri, geser, klik kiri, geser ke atas. Di sini saya masukkan misalkan 50, enter. Nah, ya. Kita bikin box lagi di sini. Box. Oke. Saya ambil aja dari sini ya. Klik kiri. Crossing. Jadi harus cross begini. Klik kiri. Naik ke atas. 50, enter. Ya, ini sudah jadi. Kalau seandainya diaktifkan juga atau dinyalakan 3D dinding, maka hasilnya seperti ini. Jadi di sini terlihat 3D dinding, 3D lantai, sama 3D halaman. Oke. Selanjutnya kita akan bikin apa namanya? Pintu dan jendela. Di sini kita ganti dulu 3D kusen. Ya. Bikin pintu dulu. Ya, seperti ini. Kita gunakan extrude. Enter. Tebal dari kusen pintu saya masukkan aja 150. Kemudian di sini kita bikin extrude. Daun pintunya pilih ya, klik kiri. Enter. Ketebalan daun pintunya saya masukkan 40, enter, 40 mili. Oke. Nah, kemudian pintu ini sebelum ditegakkan atau di rotate 3D harus diblok. Draw, block, make 3D pintu. Pick point, letakkan di ujung sini. Select object, pilih keduanya. Enter. Oke. Oke. Langkah berikutnya ini harus jadi tegak ya. Maka perintahnya ada di Modify, 3D Operation, 3D Rotate. Jadi rotate ini untuk membuat pintu ini dari mendatar dia menjadi pintunya tegak. Ya, jadi 3D rotate, select, enter, klik satu di sini ya, klik kiri ya, klik kiri. Arahkan kursor ke lingkaran merah. Lingkaran merah menjadi kuning, klik kiri. Kemudian kursornya digeser ke arah atas ini dan harus lurus sampai keluar garis imajiner. Klik,
kemudian arahkan ke atas, lurus, ya, atau ketik 90. Ya, karena tegak kan berarti 90. Jadi kalau nggak yakin, ketik aja 90. Nah, ini pintu ini nanti siap diletakkan di sini. Gitu. Kemudian untuk bikin kusen jendela. Nah, kalau bikin kusen jendela, kita gunakan press pull. Kenapa bukan extrude? Karena kalau kita gunakan extrude, hasilnya nanti dia jadi tertutup semua. Ya. Jadi kita gunakan press pull, letakkannya bukan di garis tapi di antaranya ya. Jadi letakkan di sini. Nah, di kiri masukkan 150. Kemudian klik lagi di sini. Kita masukkan aja 10. Klik lagi di sini, kita masukkan 10. Kemudian enter. Nah, ini untuk layernya kita ganti menjadi layer kaca. 3D kaca. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, jangan lupa blok, beri nama, pick point, klik kiri, select object, pilih semua ya. Jadi ini pilih semua, enter. Oke. Oh maaf. Oh, saya salah nama. 3D jendela. Oke. Nah, kemudian modify 3D operation, 3D rotate, pilih, enter, klik kiri, letakkan kursor di lingkaran warna merah sampai warna merah menjadi kuning, kemudian baru klik kiri. Geser kursornya lurus, geser ke atas, ketik 90. Ya. Oke, kebalik ya, nggak apa-apa dah. Hasilnya sama, yang penting dia tegak. Kemudian selanjutnya kita harus pasang pintu ini dan jendela itu di denah. Oke, nah supaya mudah biasanya saya matikan dulu halaman, lantai, dan juga dinding. Jadi seperti ini. Kemudian bisa di-copy, bisa di-move. Kalau ini saya copy saja, copy, enter, klik kiri di sini ya, terus kemudian letakkan di sini. Oke, terus kemudian letakkan di sini. Ya, kalau nanti kurang besar atau terlalu kecil tidak apa-apa. Jadi di sini saya tidak terlalu istilahkan, oh Bu ini harusnya ukuran sekian, enggak apa-apa. Jadi ini latihannya, yang penting bikin pintu dan jendela dulu. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini kan ada pintu ngadepnya berbeda. Tinggal di rotate biasa ya, rotate 2 dimensi. Rotate 2 dimensi. Pilih, enter. Tegak seperti ini. Kemudian silahkan di-copy. Ini diletakkan di ujung di sini. Terus saya copy lagi. Di sini saya letakkan di ujung sini. Ya, ukurannya memang berbeda, nggak apa-apa. Terus kemudian ini kayaknya nanti bakalan crossing, tapi nggak apa-apa, taruh aja di sini. Iya, seperti itu. Nah, jadi kita letakkan dulu di sini. Termasuk jendela juga. Copy. Ini saya letakkan di belakang misalkan. Letakkan di belakang dulu. Kemudian ini kita letak, ini mirror ya. Oke. Ini saya mirror supaya kacanya di dalam. Ya, mirror.
Yes, itu. Kemudian copy, saya letakkan di sini. Kemudian move, letakkan di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa ini biasanya saya delete aja biar rapi. Nah, ini posisinya sudah di sini ya, di denah ya, pintu dan jendelanya. Tapi kita harus cek dulu untuk posisi pintu dan jendela dari lantai, karena di sini sudah terlihat jelas bahwa di sini kita tahu bahwa kalau kita ketik distance, kita ukur posisi jendela itu harusnya naik 500 ya. Kemudian posisi pintu itu naik 200 ya. Jadi bagaimana caranya kita menggeser apa namanya pintu dan jendela ini ke arah sumbu Z. Ya. Sebenarnya di versi-versi yang baru itu kita sebenarnya tinggal aja menggunakan move biasa, move 2D. Ini saya pilih semua untuk pintu, enter. Nah, perhatikan pada waktu meletakkan base point. Jadi base point-nya nggak saya letakkan di objeknya, tapi di luar. Klik kiri. Kemudian sumbunya, perhatikan di sini akan muncul yang garis imajiner warna hijau putus-putus, tapi juga kalian harus perhatikan tulisan plus Z. Kalau muncul tulisan plus Z, artinya objek ini sudah berada di sumbu Z. Tinggal dimasukkan aja nilai 200. Nah, sekarang jendelanya. Jendelanya kita harus naikkan sumbu Z 500. Kita gunakan move 2D, pilih, enter, perhatikan klik kiri, base point-nya bukan di objek tapi di luar, klik kiri, geser ke atas, perhatikan harus ada tulisan plus Z, masukkan nilai 500, enter. Nah, ini sudah jadi. Jadi kalau kita aktifkan 3D, nah ini sudah ada di objeknya. Sudah ada di posisi yang seharusnya di 3D. Nah, oke. Nah, selanjutnya setelah pintu dan jendela yang dipasang, ini belum selesai. Karena apa? Karena kalau kita setting, ini sebenarnya masih di dalam dinding dan dindingnya masih belum tersubtract atau terkurangi. Jadi kesannya adalah pintu dan jendelanya itu kita pasang di dalam dinding gitu. Jadi ini memang kita harus kurangi dindingnya. Caranya bagaimana? Oke. Ingat ya, Dynamic UCS harus matiin. Jadi harus off ya. Oke, caranya saya biasanya lebih mudah menggunakan box ya. Kemudian layernya kita ganti dulu menjadi layer 0 biar beda layernya, tidak sama dengan kusen. Kemudian di sini kalian cari box. Kemudian klik geser, klik kiri, geser, naik ke atas. Nah, ini juga box, klik, geser, crossing ya, jadi jangan di sini tapi cross gini, terus naikkan dulu, ini persis. Ini juga yang di dalam sini box, ini ya, ini yang di sini juga box. Ini semuanya saya pasang dulu boxnya, box. Seperti ini, repeat box ya. Pintu yang sini, maaf box.
boxnya lagi. Oke. Nah, oke. Kemudian setelah semua boxnya kita buat yang tinggi dan lebarnya sama dengan kusen, maka kusennya ini dimatikan dulu. Kusennya dimatikan dulu. Nanti tertinggal box-boxnya. Kemudian ini coba saya ganti seperti ini ya. Kita gunakan perintah subtract. Solid editing, subtract. Pilih dinding, enter, pilih boxnya. Nah, nanti akan kalian lihat nanti akan terkurangi. Jadi modify, solid editing, subtract, pilih dinding, enter, pilih box, enter. Ya, seperti itu. Nah, ini kan terkurangi begitu. Modify, solid editing, subtract, pilih enter, enter. Ya. Oke. Atau dari sini ya, solid editing, pilih dinding, enter, 1, 2, enter. Gitu ya. Enter, pilih dinding, enter, ini saya pilih. Ya, seperti itu. Ini juga subtract, pilih, enter, enter. Seperti itu. Nah, sekarang yang sisi belakang ya, pilih, enter, pilih dulu, enter, terus pilih kotaknya. Kalau kesulitan bisa diganti tampilannya tuh di wireframe seperti ini. Jadi select, dinding, enter, pilih kotaknya. Ya. Subtract, pilih dinding, enter, pilih kotaknya. Enter. Seperti itu. Kalau sudah selesai, kita kembalikan di wireframe. Kemudian jangan lupa diaktifkan layer kusennya lagi. Nah, nanti kalau kalian lihat dia jadinya seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau kita aktifkan halaman, maka udah selesai. Nah, jadi tahapan untuk kusen pintu jendela sudah selesai. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya adalah bagian atap ya. Jadi ini ada bagian atap termasuk kolom ya. Nah, untuk kolom ini saya gunakan X-ray. Nah, di sini ada kolom dan jaraknya kita tahu berapa dari bawah. Misalkan kita jangan lupa distance, dilihat dulu ini ke atas berapa, 2.700. Nah, untuk bikin apa namanya atap teras ini yang di depan ini daknya, itu kalian nggak harus bikinnya di posisi atas. Kalian bisa menggunakan box dan kita bikinnya di bawah. Kemudian baru kita move ke atas. Jadi yang penting adalah kita harus ganti dulu layernya menjadi layer 3D atap ya. Kemudian gunakan box, oke, box. Kemudian klik kiri, geser, klik kiri, terus kemudian tebalnya berapa? Di sini saya masukkan tebalnya misalkan 150, gitu ya. Nah, posisinya ini kan masih di bawah, ya, posisinya di bawah. Maka kita gunakan move, pilih objek, enter, klik di luar ya, geser ke atas, jangan lupa harus sumbu Z-nya harus plus, kemudian masukkan 2.700, enter. Nah, ini terlihat kalau duct-nya, duct untuk teras depan sudah kita buat. Kemudian untuk kolomnya kita ukur dulu. DI
Kolomnya dari bawah ke sini 2700. Kita bisa gunakan aja box. Box. Klik, naik ke atas 2700. Ya. Nah, seperti ini. Bisa dibuat lagi box. Di sini kan ada garisnya ya, ada garisnya. Klik kiri lagi, naik ke atas, langsung ketik 2700. Nah, ini terasnya udah selesai, teras depannya, kolom dan daknya. Ya. Nah, untuk bikin ini kan ada data dari tampak samping. Jadi ini silahkan di-copy dulu. Copy dulu. Oke. Kemudian bikin garisnya di sini. Ini saya delete. Ya, karena yang kita butuhkan adalah separuh karena bawahnya adalah dinding. Kemudian supaya menjadi extrude solid itu kalian ketik PE, select, yes, join, dipilih, enter. Nah, ini nanti seperti ini. Kemudian layernya jangan lupa diganti dulu dinding, extrude, enter, 150. Nah, oke. Ini adalah dinding yang di sisi sini ya, sama sini. Kemudian untuk atapnya, ya atapnya itu kan nggak seperti ini atapnya. Itu kalian bisa perintah offset. Seratus misalkan. Kemudian ini taruh begini ya. Kemudian ini di delete. Nah, ini di trim. KPE, select object, yes, join. Ini kita pilih. Enter. Nah, atapnya di extrude setinggi berapa? Itu kita distance dulu. Distance, klik gitu ya. Atau extrude D 1, 2. Oke, nggak bisa. Ini berarti kita distance, bentar ya, 5.850. Extrude, pilih, enter, 5.850, enter. 5.850, enter. Ini diganti dulu layernya jadi layer, maaf, layer 3 di atap. Pilih, ini ganti 3 di atap. Ya. Biasanya ini boleh dipilih, letakkan di sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang bawahnya copy, letakkan di atasnya. Gini ya. Oke. Kemudian di blok aja. Draw, block, make, 3D atap. Saya taruh di sini. Select object. Maaf. Select object. 1, 2, 3. Enter. Oke. Kemudian baru di rotate 3D. Pilih.
klik kiri, kursornya diletakkan di lingkaran yang merah, jadi kuning, gak. Oke, oh maaf. Oke, sebentar, saya ulang 3D rotate, enter, klik di kursor merah, klik, dan ini harus tegak lurus, ya. Kemudian rotate, tekan seperti ini. Oke, kemudian baru move. Ini letakkan di ujung sini. Iya. Oke. Kurang pas, silahkan dipilih. Ini letakkan di sini. Ya. Oke. Ini jadi. Ya. Panjang juga ya. Oke, Pak Yusuf. Selesai sudah. Anak-anak jangan khawatir, Bu. Ini, waduh, saya lupa, Bu. Jangan khawatir, ini sudah ada tutorialnya. Tapi mungkin kalau stepnya agak berbeda, kalian boleh menggunakan step yang hari ini yang saya berikan, atau kalian menggunakan step yang ada di tutorial. Tidak apa-apa. Jadi ini untuk latihan ya, anak-anak, latihan mengenal 3D model di AutoCAD. Bagi yang sudah bisa, mungkin kalian bisa latihan ini untuk mereview lagi 3D AutoCAD-nya, mungkin lupa, ada beberapa tool yang lupa. Kalian pelajari aja, kalian jangan menutup diri untuk mendapatkan hal-hal yang menurut kalian kayaknya saya nggak perlu deh, jangan begitu. Karena kadang justru ini kapan-kapan kita bisa perlukan kalau mungkin kalian mempelajari beberapa program yang misalkan Revit yang sama-sama dari Autodesk gitu loh. Jadi konsepnya sama gitu, Pak Yusuf. Tapi jangan khawatir, sudah ada tutorialnya, yang ini sudah ada. Sudah saya siapin. Iya. Oke. Ya. Sudah sampai di sini, Pak, silahkan dilanjutkan. Ya, teman-teman, jikalau ada diskusi mengenai materi yang barusan disampaikan oleh Bu Desi, silakan ingin bertanya, atau teman-teman ingin ini bertanya mengenai SAA 1, silakan. Ini tadi saya coba intip di pengumpulan. Saya belum ngecek. baru 18 orang. Wah, Mengumpulkan. masih tunggu ya. Masih nanti sampai jam. Kalian harus mengumpulkan apapun hasilnya supaya tidak kosong. Ya, kemarin juga ada yang tanya, Bu. Karena ada yang bertepatan dengan sudah masuk ya. Oh iya iya. Terus juga kegiatan kemahasiswaan yang mungkin yang sudah mulai banyak juga. Jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman juga bisa membagi waktu. Atau ini juga nanti segera dikerjakan dan segera dikumpulkan semakin baik, teman-teman, sehingga nanti tidak menjadi beban kalian ya. Karena kan kalau sudah semakin ke sini, nanti tugas di kampusnya masing-masing akan semakin berat, teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman kalau sudah komitmen untuk mengikuti program ini, segera diselesaikan. Terus kemudian mungkin ya beberapa teman-teman ini juga mengharapkan keringanan dan lain sebagainya. Saya rasa kita tetap stick on jadwalnya ya, teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman ada mungkin keberatan atau mungkin tugas yang saling bertumpuk seperti itu, silakan dikumpulkan saja, teman-teman. Toh itu nanti secara esensial kita akan nilai teman-teman untuk nilai tugasnya. Kalaupun memang ada keterlambatan, saya kira nanti akan ada poin dispensasi yang akan dipotongkan mungkin ya di waktu pengumpulan. Tetapi saya harapkan teman-teman
secara komplit mengumpulkan seperti itu. Bukan berarti ini excuse ya teman-teman. Jadi teman-teman setelah saya ngomong ini, oh ya berarti nanti dikumpulkan, tidak. Tetapi kita stick on jadwal, tetap stick on jadwal. Itu bagi mereka-mereka yang secara pribadi yang menginfokan ke saya dan merasa mungkin waktunya ataupun acara yang dia ikuti ini mungkin terlalu banyak begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau masih ada waktu luang dikerjakan saja. Karena harapan saya ini segera selesai, teman-teman juga di kampusnya juga segera menyelesaikan tugasnya. Itu ya teman-teman. Itu sih pesan dari saya. Jadi mungkin yang sudah mengumpulkan 18 orang ini masih stick on time ya. Jadi saya rasa segera ya teman-teman. Yang belum, ini saya hitung lagi 19 orang. Jadi ada yang mengumpulkan satu lagi ya. Masih ada waktu 1, 2, 3, 4, 5 jam lagi. Ya, semoga Ya, teman-teman. masih 5 jam lah. Masih 5 jam lagi loh anak-anak. Kalau kalian Ya, fokus, itu pasti selesai. udah selesai. Tidak disambi loh ya, maksudnya kalau kita fokus. Bahkan kalau menurut saya the power of kepepet kalian pasti ini jalan. The power of kepepet. Jangan dibiasakan gitu ya Tapi teman-teman. jangan dibiasakan ya, stres nanti. Iya, itu power of pepet. Itu stres Nanti itu nanti malahan. menjadi budaya nanti ya. Iya, cuman Segera selesaikan kalau dapat tugas misalnya dari Bu Desi ada tugas segera dikerjakan. Supaya yang lainnya ada waktu untuk kalian bisa berproses juga gitu. ya, dan kegiatan lain dan kehidupan sosial kalian tidak terkungkung di tugas sih. Karena memang kalau kuliah desain itu mau teknik, mau desain apapun, mau kuliah teknik apapun, tugasnya memang begitulah. Dan itu tidak, kalian jangan berpikir kuliah selesai tugas nggak ada, kerja juga gitu sama. Durasi kita malah kalau kerja deadline-nya nggak ada Luar biasa ya Bu ya. deadline-nya nggak bisa nego. Deadline-nya nggak bisa nego. Jadi sebenarnya on time itu untuk jadi gini, kalau kita misalkan sama Pak Yusbi, aduh udahlah kita kasih toleransi sekian gitu. Nanti di belakangnya itu akan numpuk gitu. Jadi sebenarnya sama, kita hanya menunda bom. Kalau kita ngasih toleransi waktu, kenapa kita tetap harus on time ya, sesuai dengan jadwal awal itu supaya apa? Supaya tidak ada penumpukan di belakang. Karena sama aja loh, kita misalkan kita kasih durasi 1 hari ya Pak, nanti di belakangnya numpuk lagi 1 hari, jadi numpuk gitu, sama aja. Jadi ya kerjakan, fokus, kerjakan sebisa mungkin, jangan stres, perhatikan. Kan saya sudah memberikan tutorial ya, jadi saya kira semoga itu bisa sangat membantu kalian mengerjakan tantangan ini. Ya. Tapi untuk yang ini latihan kok anak-anak. Jadi kalian jangan terfokus di 3D yang ini ya. Ini latihan. Jadi kalian fokus di SAA dulu. Jadi gitu Pak, nanti takutnya mereka numpuk ini, menumpuk targetnya, jadi nggak fokus. Fokusnya di SAA 1. Untuk hari ini harus segera selesai. Kalau ini adalah latihan yang kalian bisa kerjakan setelah ini. Justru saya mengharapkan Kamis itu yang harus dikerjakan karena itu adalah SA2 yang hari Kamis. Gitu, Pak. Iya Bu, benar. Ya, Teman-teman sambil absen ya. Sorry tadi saya share linknya ada kedobelan itu. Yang terakhir ya teman-teman, yang untuk absensinya. Oke, ya nggak apa-apa. Maaf Bu, fondasinya ya nggak apa-apa ya, fondasi ya Pak, nggak apa-apa. Yang terakhir ya maaf. Atasnya lagi bisa link absen. Oh ya, oke. Ya, pokoknya Ya. kumpulkan tugasnya secara on Ya. time ya. Latihan untuk kita nanti ini kerja. Ya, ini sudah mulai ospek-ospek ya, teman-teman. Iya. Jadi, kalian pasti akan banyak rapat ini ya. Nanti rapat dengan panitia, ABCD lah ya. Jadi, segera diselesaikan kalau ada waktu luang, segera dikumpulkan gitu. Kalian
kita kan tidak terikat waktu karena ada tutorial ya anak-anak. Jadi ya Betul. mungkin belajar membagi apa istilahnya waktu kalian lah dari sekarang gitu. Supaya saya sama Pak Yusuf juga akan segera on time menilainya juga supaya nggak numpuk di belakang ya Pak, karena kita akan apa namanya nanti jadi nanti kita kalau di akhir-akhir kuliah kita kan sistemnya studio, jadi tidak ada materi, kita ketemu tanya jawab. Saya sama Pak Yusuf sudah mulai masuk mata kuliah lain gitu. Jadi sama ya Pak. Iya. Kita Ini sudah ditunggu ini teman-teman kita ya. sudah ditunggu dan saya sudah harus ya sama. Seharusnya ini apa namanya kita persiapan di mata kuliah lain, tapi ya kita senang aja sih berbagi ilmu ke seluruh Indonesia. Ini satu hal yang baru ya Pak Yusuf ya. Iya. Kalian Dan ini baru kita kesempatan juga. yang apa namanya men-challenge kita ya Bu ya. Jadi ini kesempatannya teman-teman. Ya Oke. untuk Oke, ada pertanyaan? Kemarin ada beberapa yang japri, tapi mohon maaf ya karena saya punya kebiasaan di rumah itu biasanya HP saya taruh, jadi jam-jam tertentu baru saya lihat. Kalau nggak gitu, hidup saya hanya terpusat di kotak kecil itu nanti. Betul Bu. Bu, ini ada pertanyaan dari Oh ya, Pangeran. ya Pang. Untuk SA1-nya berarti 3 file ya? Atau Oh, semua digabung menjadi satu file? oh tidak ada ketentuan Pang. Yang penting semuanya lengkap. Jadi mau satu Ya. file boleh, mau 3 file boleh. Pokoknya namanya aja yang. Kalau Ya, 3 file itu namanya ya betul. jangan diganti-ganti. Saya bingung nanti. Ada yang ngisi 2 kok ini tadi kemarin yang Ya, submit ada 2 file tapi namanya sama. Jadi oke, ya, oke. kita akan cek itu ya, Ya, teman-teman. ada yang Yang penting namanya. ngumpulin duluan yang SA1A, kemudian dilanjutkan dengan SA1B, ada yang langsung nggak apa-apa, yang penting namanya sama, tidak harus satu file. Kita nilai isinya nanti. Ya, Pak? Oke, Pak Yusuf, Oke, biar anak-anak fokus di tugas baik. dan sebagainya, kita akhiri aja. Saya sudah tidak, ini ada apa nih Pak yang, Sudah, oh nggak terima ada Bu. kasih, oh ya. Oke, anak-anak, terima kasih ya. Iya, Oh iya, silakan. silakan. Saya bertanya tentang tugas kemarin. Ya, Aku kan bikin dinding ya Bu, tapi pas di hatch itu nggak bisa. Kenapa ya? yang di heads itu dindingnya atau yang di heads itu apa namanya terasnya. Dindingnya Bu. Jadi di arsir buat garis-garis. Oh, oh itu kalau misalkan tidak bisa di heads itu ada kemungkinan ujungnya ada yang. Iya, Oh nggak itu nutup kamu ya. kamu headsnya pakai multiline. Dindingmu pakai multiline. Iya. Oh nggak bisa. Jadi harus di-explode dulu multiline-nya. Iya. Jadi Oke, jadikan harus. line dulu. Jadi multiline itu tidak bisa di heads. Jadikan line. Jadi di-explode dulu baru di heads. Iya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi Bu. Apalagi udah sih Aku kan kalau misalkan masih tidak bisa di heads ya bikin ya jadi repot tapi nanti kamu bikin polyline bikin kayak ngeblat gitu loh di dinding itu polyline-nya tertutup kalau misalkan masih nggak bisa ya kalau misalkan masih nggak bisa Ya, setelah di-explode ternyata masih nggak bisa di bikin head, berarti ada yang bikin nggak ulang nutup itu. ada yang nggak nutup itu Uh-uh. jadi dia kayak di tag itu nyariin dia heads itu nyariin batas ya jadi kalau ada yang terbuka Boundary, sedikit betul. boundary-nya itu nyariin dan bisa bikin hang Pernah saya Bu, gara-gara itu hang. iya hang Karena terus dia nutup menganggap semuanya itu lahannya itu jadi lahannya satu. iya hang akhirnya hang karena kan dia nyewariin terus kan satu persatu oke adalah apakah bisa dipahami jawaban saya ya bisa Bu. Nanti saya coba lagi. oke nanti Thank kalau you. masih gagal japri ya
Kok Sabri tanya di grup atau di WA? Ya Bu, untuk pertanyaan kedua, Ya, fondasi kan di sebelah kiri itu di sisi itu nggak full ya Bu, jadi cuma sepotong. ya di tetangga. Bagaimana caranya kalau mau motong yang sebelah kirinya Bu? Jadi aku kan masih ada sisa ukuran di sebelah kirinya 50 Mm-mm. mili, tapi pas mau dilurusin itu nggak bisa Bu, ditrim. Nggak bisa di trim. Sebentar kita kembali ke SAA. Nih ya. Nih, oke. Ini ya, memang ada sisa gini. Ini ya mau dilurusin atau ini dipotong? Maksudnya bagaimana motongnya? Ini ya. Sebentar Bu. Ibu maaf boleh izin annotate nggak? Oh, Jadi Ya, saya silakan. buat oh ya, Kalau boleh. silakan. Saya tak stop share dulu. Ya, oke. Oh enggak, maksudnya Oh, tetap dari gambarnya Bu Desi, oh dia yang maaf. akan menandai Oh, Bu. oh iya ya, sorry. Oke, gimana? Di sini ya Silakan, tadi. Ini ya. silakan di-annotate. ya Bu. Oke. Oh iya, ada yang izin kuliah, ada yang ikut kuliah. Oh ya, Silakan ya. silakan. Tapi absen dulu ya, Rosdiana. Rosdiani. Mm-mm. Kalau sudah, silakan leave, nggak apa-apa. Oh Oh ya, itu loh Bu, Ya, sudah Jadi seperti di-annotate. ini Bu, yang saya tuh kesininya ada 50 cm, 50 cm, 50 mili. oh, Ininya mau mau dipotong. mau motong ya. Ya, Oke, kalau ini pada waktu dipasang sini di blok atau enggak? Di blok enggak? Objek ini di blok enggak? Di grup enggak? di Desal? enggak. Enggak. eh Bikin garis, tinggal dipotong. Cuman ini sebaiknya di delete aja, kemudian di hatch ulang. Sebenarnya bisa sih dipotong. Oke, saya akan sebentar. Apakah seperti ini ya? Sebentar ya, bentar. Saya delete aja deh. Dipraktekkan aja. Nah, misalkan ini ya. Misalkan saya mau potong di sini misalkan. Ini kan. Nah, oke. Ya, ini kan mau dipotong ya. Sebentar, ini ada yang double. Ini double. Oke. Nah, seperti ini ya. Misalnya saya mau potong nih. Nah, ini di trim. Enter. Ini kan potong, potong, potong ya. Ini bisa dipotong harusnya. Nah, udah gini aja. Cuman ini harus bukan di blok. Kalau ini kan di blok itu maksudnya di grup kan. Ini kan di grup. Maaf. Ini kan di grup ya. Nah, ini jangan di grup. Jadi yang harus seperti ini. Tinggal dipotong seperti itu aja. Tarik garis dulu, tarik garis bantu. Kalau sudah sih biasanya ya garis bantunya terlalu panjang ya dipotong lagi atau di sini potongnya. Tapi kalau di grup gimana Bu? Di explode. Kayaknya saya di grup deh. Oke, Jadi explode. kalau sudah di grup di explode ini. Jadi explode ini untuk memecah grup, untuk memecah multiline ya gunakan ini aja, pecah aja pakai ini. Karena kalau sudah di grup memang nggak bisa dipotong. Jadi harus di explode dulu ya, pakai ini dulu ya, terus dipotong dengan cara yang tadi. Ya Bu, Oke, bisa dipahami ya jawabannya? bisa Bu. Makasih. Oke, iya, sama-sama. Ada yang lain? Oh ini ada yang Selamat bertanya. pagi, Pak. Waktu scale 4 kali, skala jadi... Oh, ya ini loh Pak. Ini kan waktu di scale
Ini ya anak-anak ya, waktu di scale, ininya jadi besar. Kalau ini kok enggak Bu punya Ibu? Ya enggak, karena jadi pada waktu bikin dimension style, khusus untuk ini ya, khusus untuk dimensi ini ya. Sebentar, ini saya insert dulu. Ini saya insert dulu yang, bentar, fondasi. Maaf. Ini fondasi. Bentar ya, Ctrl 1. Bentar, ini namanya apa sih? Block reference-nya. Oh, namanya detail. Insert detail. Ah, ini kan? Ya, ini ya. Nih, saya taruh sini. Nah, ini kan memang dikali 4 untuk supaya 1:25. Nah, pada waktu bikin ini, kalau kalian dimensinya menggunakan stylenya itu yang dimensi denah, nanti jadi besar. Jadi dimensinya memang harus dimensi yang untuk 1:25. Nah, jadi di sini dimensinya membesar, tapi membesarnya akhirnya sama dengan dimensi yang ada di sini gitu loh harusnya. Nah, caranya seperti apa? Jadi untuk dimensi style yang ada di pondasi itu kalian bikinnya, misalnya ya new pondasi misalkan, ya, continue. Nah, untuk yang lain-lainnya seperti line sama, arrow sama, teksnya juga harus 2. Ya, fit-nya itu yang ini diganti 25 anak-anak. Jadi fit ini diganti 25 artinya nanti ini di print 1:25. Gitu. Jadi kalau fit ini harus fit ini penting dipahami. Ada cara lain anotatif tapi pusing nanti. Ini aja. Jadi ini ya teks ini isinya 2 aja terus. Jadi teks ini 2 aja terus, 2 gitu ya. Arrow isinya nilainya bisa 1 gitu ya. 1 aja terus, nilainya seperti ini. Ini arrow 2. Nah, kalau mau print 1:10, 1:25, 1:100, 1:500, kalian cukup mengubah di sini. Jadi kalau saya mau bikin 1:25, ya udah 1:25 unit. Ini jangan lupa nih. Terus kalau misalnya kalian bikin set plan itu kan biasanya 1:500. Jangan lupa new set plan ukuran misalkan continue. Ini semua sama ya, line sama, simbol and arrow sama, text sama, fit masukkan set plan-nya 1:500. Masukkan aja nilai 500. V ini sama, oke. Jadi nanti kalau di print ukuran ukuran kalian itu sama semua, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil. Nah, caranya seperti itu. Kemudian kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa sih waktu bikin teks, Bu Desi itu langsung bilang aja 200, kok begitu yakin nanti kalau di print itu tulisannya, tinggi teksnya betul. Karena gini, yaitu tadi konsepnya ini. Jadi modify teksnya kan 200, teksnya 2. Kalau di print 1:100, 2 kali 100 berapa? 200. Jadi kalau kalian bikin teks untuk detail kusen misalkan, karena takut terlalu besar, karena takut terlalu kecil, teksnya tetap 2, ya 2 atau 2.5. Lebih dari ini terlalu besar, ya 2 atau 2.5, saya biasanya 2. Ini kalikan aja dengan ini. Kalau saya mau bikin detail 1:25, berarti tinggi teksnya 25 kali 2. Jadi tinggi teksnya nanti 50 yang saya gunakan. Gitu loh. Karena
cukup membingungkan ketinggian teks ini Pak Yusuf. Jadi kadang kalau di print kekecilan atau terlalu besar. Iya. Kalau bikin set plan dimensinya nggak kelihatan. Nah, itu. Jadi sini yang paling mudah itu konsep ini. Ini saya anggap use overall scale of. Jadi saya menggunakan ini untuk scale nantinya di print scale berapa. Seperti itu. Oh ya, nanti kita akan mempelajari layout. Ya, layout itu nanti di sini ya. Nanti jadi tidak ada lagi nanti apa namanya, ininya saya kalikan 4 itu enggak ada lagi. Nanti enggak ada seperti itu. Nanti betul-betul real ini 1 banding berapa 1 banding. Kita akan ngomongin layout setelah menjelang UTS nanti. Tapi nanti aja ya, jangan dipikirin ya anak-anak. Gitu maksudnya. Jadi dimensinya dibikin lagi ya khusus untuk dimensi pondasi. Ya. Bisa dipahami tidak jawaban dari saya? Baik, Bu. Terima kasih. Iya, iya. Ada lagi teman-teman Ada yang lagi? ingin bertanya? Ya, kalau nggak ada, saya share ulang ya untuk presensinya. Silakan yang belum. Baik, kalau nggak ada, mungkin teman-teman biar fokus ya, Bu ya. Iya, biar Saya rasa segera. sudah Sudahlah, kita sudahlah, sudah kita cukup. akhiri ya, teman-teman, untuk pertemuan kita siang ini. Terima kasih, Bu Desi, materinya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa ya, nanti pukul 2:30 WIB ya, WIB. Teman-teman harus submit ya untuk tugas SAA-nya. Ya. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Terima kasih anak-anak, selamat siang, semangat mengerjakan tugas. Terima kasih Pak Yusuf. Saya stop share dulu, maaf. Saya izin ini ya, end meeting ya teman-teman. Desi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya,